Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dalam Minggu Prapaskah yang boleh kita lalui ini, apa yang mau kita lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus Kristus sebelum Ia akhirnya akan ditinggikan dan dimuliakan di atas kayu salib? Apa yang kita lihat dan apa yang kita pelajari? Mungkin ketika banyak orang bersaksi tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin menyenangkan dalam hidupnya, orang akan banyak senang mendengarnya. Ketika ia berhasil melewati suatu masalah, ia mampu lepas dari kehidupannya yang lama, yang kelam, mungkin orang senang mendengarkan hal itu. Tetapi pernahkah orang senang mendengarkan sebuah kegagalan? Pernahkah orang menjadi antusias ketika mendengar kehilangan yang sangat mendalam dalam kehidupan? Apakah melalui kisah-kisah yang buruk yang tidak dapat terselesaikan itu, orang mampu melihat kasih setia Tuhan di dalamnya? Inilah yang mau Tuhan Yesus ajak para murid untuk melihat dan memiliki sebuah paradigma baru tentang melihat kematian, penderitaan, dan pergumulan dari sudut pandang Kristus. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena selama ini mereka senang, mereka mau mengikut Tuhan karena mereka melihat ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang membuat mereka tercengang, sehingga mereka mau mengikut Tuhan hari demi hari. Tetapi ketika kenyataan bahwa penderitaan dan jalan yang sukar itu akan dilalui, apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi takut, mereka menjadi sedih, bahkan mereka tidak memahami apa yang Tuhan katakan ketika Ia akan melalui jalan penderitaan itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 32 kita melihat bagaimana para murid tidak memahami bahwa Tuhan akan dimuliakan melalui kisah penyaliban. Mereka menginginkan Mesias hidup dan menolong mereka untuk bebas dari segala pergumulan. Tetapi mereka tidak melihat bahwa karya keselamatan itu bukan bicara hanya hari ini, tapi bicara tentang kekekalan selama-lamanya, membebaskan manusia dari hidup yang berdosa menuju hidup yang penuh kasih setia. Itulah yang coba Tuhan Yesus ubah dari pola pikir yang memandang sesuatu yang baik saja, dan kini diajak untuk dapat melihat karya Tuhan melalui sebuah penderitaan. Jalan yang ditempuh itu sulit, namun balik jalan yang ditempuh itu, para murid diajak untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan hadir dan terus menemani para murid. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita melihat hidup ini, ketika kita melihat realita, ternyata semua tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Kita mengharapkan sesuatu baik dan yang buruk buat orang saja. Saya maunya yang baik aja. Ternyata tidak bisa. Bahwa dalam hidup ini ada jalan penderitaan, dan melalui jalan penderitaan itu kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan menolong dan berkarya dalam kehidupan kita. Setiap orang punya jalan kesulitan, kesukaran yang dialami seseorang, sebenarnya sedang menuntun orang itu menuju jalan Kristus. Bahwa bagaimana ia melihat pekerjaan Tuhan yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, ketika seorang mampu bersaksi tentang kehilangan orang terkasih, kehilangan orang-orang yang ia cintai, dan ia bersaksi bagaimana ia melihat karya Tuhan yang begitu besar di dalam keluarganya. Apakah kita mampu melihat pelangi di balik badai kehidupan kita?
Kita memetik setiap pelajaran dan memetik kasih setia Tuhan yang selalu Ia berikan. Perenungannya bagi kita hari ini ialah bagaimana kita melihat jalan penderitaan itu adalah jalan untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya. Apakah kita mau mengubah paradigma kita untuk melihat jalan penderitaan itu sebagai kekuatan kita untuk terus terpaut kepada Tuhan? Dan yang terakhir, sudahkah kita mau ikut di dalam jalan penderitaan? Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita di masa-masa prapaskah ini.